Di awal film diceritakan pada masa dinasti Ming, Kaisar mendirikan brigade pengawal yang dibentuk dari anak-anak yatim piatu yang dilatih dengan sangat keras. Brigade pengawal ini dikenal dengan sebutan Jing Yi Wei. Mereka memiliki komandan seorang jenderal yang merupakan petarung terbaik dan ia bernama Xinglong. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kerajaan yang berada di utara. Pemimpin kerajaan itu adalah seorang pangeran bernama Xing, dan ia adalah seorang pemberontak pada masa kekaisaran sebelumnya, dan kakinya pun dipotong sebagai hukumannya. Meskipun demikian, ia tidak kapok dan berencana untuk kembali melakukan pemberontakan, dan ia dibantu seorang perdana menteri kerajaan yang bernama Jia Jingzong. Kemudian terlihat seorang wanita bernama Tuo Tuo yang menghadap Pangeran Xing. Ia adalah anak angkat dari Pangeran Xing. Di sana Pangeran Xing memberikan tugas kepada Tuo Tuo untuk membantu Jingzong dalam menjalankan rencana yang telah disusun olehnya. Malam harinya terlihat Jingzong mendatangi markas Jing Yi Wei untuk menemui Xinglong. Jingzong menemui Xinglong bertujuan untuk menyampaikan surat perintah dari Kaisar. Xinglong diperintahkan mengambil kotak berisi bukti-bukti kejahatan yang dicuri oleh penasihat kerajaan, dan ia juga dituduh telah berkhianat. Di tempat lain, di kediaman sang penasihat, terlihat anak dan istrinya sedang bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian, Xinglong dan pasukannya telah berada di kediaman penasihat, dan ia mencoba bersembunyi dari para pasukan yang ada di sana. Mendengar ada sesuatu yang tidak beres, sang penasihat pun bergegas untuk membawa istrinya pergi dari sana. Akan tetapi di saat ia akan pergi, ia segera dihadang oleh Xinglong, dan Xinglong pun langsung melumpuhkan semua pengawal penasihat itu. Lalu Xinglong pun mengancam sang penasihat agar ia mau menyerahkan kotak yang berisi semua kejahatannya. Xinglong berpura-pura menanyakan hal itu kepada anaknya. Mengira anaknya telah membocorkan keberadaan kotak itu, sang penasihat pun langsung mengambilnya. Xinglong pun sangat terkejut bahwa kotak yang ia maksud adalah stempel kaisar yang dijaga sang penasihat dari para pemberontak. Namun tanpa diduga, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang bertopeng, dan orang itu langsung merebut stempel kaisar tersebut. Di saat Xinglong akan mengejar orang itu, ia menemukan semua pasukannya telah tewas terbunuh. Di saat ia kembali, ia juga melihat Bai Hu dan Zhu ditangkap oleh pasukan Jingzong, dan mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Di sini salah satu rekan mereka yang bernama Xuanwu telah berkhianat dan ia bekerja sama dengan Jingzong. Jingzong pun menyuruh Xuanwu untuk membunuh mereka berdua. Xuanwu pun mendatangi tahanan Zhu dan ia meletakkan sebuah pedang tepat di depan Zhu. Sambil terikat oleh rantai, Zhu yang marah pun langsung menyerang Xuanwu. Namun sayangnya Zhu bukanlah tandingan Xuanwu dan di sana ia pun harus tewas terbunuh. Setelah itu, Xuanwu memberikan pedang kepada Bai Hu, dan Bai Hu pun menggunakan pedang itu untuk melepaskan rantainya. Akan tetapi, Xuanwu bukanlah tandingan yang sebanding untuk Bai Hu. Di saat Bai Hu akan membunuhnya, tiba-tiba itu adalah Tuo Tuo yang datang membantu Xuanwu. Tuo Tuo pun langsung menyerang Bai Hu, dan Bai Hu cukup kewalahan menghadapinya. Bai Hu pun terluka cukup parah karena terpental sangat jauh. Kemudian dengan jurus bayangannya, Tuo Tuo pun mampu membuat semua serangan Bai Hu tak berarti. Di saat Bai Hu sudah mulai kelelahan, Tuo Tuo pun langsung melancarkan serangannya, dan pada akhirnya Bai Hu pun harus tewas di sana. Setelah itu, Tuo Tuo memperkenalkan dirinya kepada Jingzong dan juga Xuanwu. Xuanwu pun meminta Tuo Tuo untuk menunjukkan bukti bahwa ia ada di pihak mereka. Sementara itu, Xinglong terlihat mendatangi sebuah tempat. Di sebuah tempat jasa pengawalan, terlihat seorang yang bernama Tuan Yung sedang membagikan imbalan kepada semua anak buahnya. Di sana, Tuan Yung menjelaskan bahwa mereka akan segera pensiun karena Tuan Yung mengalami kebangkrutan. Mendengar hal itu, anak Tuan Yung yang bernama Hua berusaha untuk membujuk ayahnya. Namun tiba-tiba seseorang datang ke sana dan ternyata itu adalah Xinglong. Di sana Xinglong meminta Tuan Yung untuk mengawalnya agar dapat keluar dari kota. Awalnya Tuan Yung menolak hal itu. Namun dikarenakan bayaran yang diberikan Xinglong cukup besar, ia pun akhirnya menyetujui untuk mengawal Xinglong.
Keesokan harinya, terlihat Tuan Yung dan anak buahnya pun melakukan perjalanan untuk membawa Singlong dengan berpura-pura akan mengantar anaknya untuk menikah. Saat akan melewati pintu keluar kota, mereka terhenti karena adanya pemeriksaan. Tuan Yung yang mengenal penjaga itu pun berusaha meyakinkannya agar mereka dapat terus melanjutkan perjalanannya. Penjaga itu pun berusaha memeriksa kereta mereka. Dan di sana ia menemukan Hua yang tengah berpura-pura sebagai pengantin wanita. Setelah berhasil meyakinkan para penjaga, mereka pun dapat melewati penyekatan dan mereka berhasil keluar dari kota itu. Setelah berjalan cukup lama, rombongan Tuan Yung pun terlihat berhenti dan beristirahat di sebuah gurun. Tuan Yung pun memberikan sebuah anggur untuk Singlong, dan Singlong dengan senang hati menerimanya. Di sana, Hua terlihat berbincang dengan Singlong, dan ia mencoba memberitahu tentang kepribadian ayahnya. Di saat mereka semua sedang menikmati makanannya, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok bandit yang mencoba untuk merampok mereka. Melihat hal itu, Tuan Yung pun mencoba untuk berbicara dengan mereka. Namun para bandit itu justru bertindak keterlaluan dan mereka mengambil bendera milik Tuan Yuan untuk menghinanya. Tak tinggal diam, Hua pun langsung berlari untuk mengambil bendera ayahnya. Singlong yang melihat hal itu dengan santai menghampiri para bandit itu. Dan dengan hanya menggunakan satu tangan saja, Singlong mampu melumpuhkan mereka semua. Lalu mereka pun lari terbirit-birit setelah mengetahui siapa Singlong sebenarnya. Kemudian terlihat para bandit itu telah dibantai oleh pasukan Jing Yiwei yang sedang mencari Singlong. Perjalanan Tuan Yung pun harus terhenti karena mereka melihat batang kayu yang menghalangi jalan mereka. Ketika mereka akan menyingkirkan batang kayu itu, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan Jing Yiwei. Pasukan itu pun menyergap Singlong dan ternyata Singlong telah menyiapkan jebakannya. Setelah itu, Singlong pun langsung menyerang semua prajurit tersebut. Setelah Singlong melumpuhkan semua pasukan itu, tiba-tiba muncul seseorang dari dalam peti yang langsung menyerangnya. Ternyata pendekar itu merupakan orang bayaran yang disewa Jingzong untuk menghabisi Singlong. Mereka berdua pun bertarung, dan pertarungan berlangsung dengan sangat luar biasa. Singlong sempat dibuat terpojok dengan serangan orang tersebut. Namun pada akhirnya, Singlong dapat membalikan keadaan, dan ia pun mampu membuat lawannya menjadi kewalahan. Kemudian setelah Singlong berhasil membunuh pendekar bayaran itu, ia langsung menyiksa komandan pasukan Jing Yiwei dan menyerangnya. Akhirnya ia mengetahui bahwa Xuan Wu masih hidup dan ialah orang yang telah mengkhianatinya. Setelah itu ia pun melepaskan orang tersebut dan menyuruhnya untuk kembali. Tuan Yung yang mengetahui siapa Singlong sebenarnya langsung mengatakan bahwa ia tidak dapat lagi mengawal dirinya. Xianglong pun langsung menawan Hua dan meminta Tuan Yung pergi ke timur untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu Singlong pun langsung pergi bersama dengan Hua. Malam harinya Singlong terlihat menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah itu mereka memutuskan untuk tidur di tempat tersebut. Di saat Singlong akan memakaikan selimut kepada Hua, ia malah mendapat sebuah pukulan karena Hua mengira ia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Keesokan harinya, Singlong dan Hua pun mendatangi sebuah kedai untuk mengisi perut mereka. Ini mereka berdua sudah terlihat sedikit akrab dan mereka berdua makan dengan begitu lahapnya. Di saat mereka akan membayar, Singlong tidak memiliki uang lagi karena semua uangnya telah ia berikan kepada Tuan Yung. Sang penjual pun terlihat marah dan akan memanggil seorang petugas untuk menangkap mereka. Lalu Singlong pun memberikan medali Jing Yiwei-nya untuk membayar semua makanan yang telah mereka makan. Hua juga mengambil sebuah kuda karena menurutnya medali itu cukup mahal. Di tempat lain terlihat Tuo mendatangi kedai yang tadi Singlong singgahi. Esokan harinya, Singlong dan Hua akhirnya sampai di sebuah kota tempat Jingzong berada. Di sana Singlong berniat akan merebut kembali stempel kaisar karena itu akan sangat berbahaya jika tetap berada di tangan Jingzong. Lalu Singlong pun mengajak Hua untuk membeli sebuah baju. Setelah mencoba beberapa baju, Singlong pun menyuruh Hua untuk menyamar sebagai dirinya. Setelah semuanya siap, Hua pun mendatangi sebuah tempat dan di sana ia mencari keberadaan Jingzong. Kemudian ia memberikan selembar kertas dan membuat dirinya dikepung oleh semua orang di sana. Di saat Hua berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, Singlong pun langsung mengikuti ketua pasukan Jing Yiwei dan ia pun menemukan sebuah surat bahwa Jingzong berencana akan menjual 3 kabupaten kepada Sing.
Di sisi lain, terlihat penyamaran Hua telah terbongkar dan para penjaga itu pun mencoba menangkapnya. Beruntungnya, Xinglong segera datang dan segera membawa Hua untuk pergi. Setelah itu, Xinglong pun naik ke atas dan ia menggunakan teropongnya untuk melihat daerah sekitar. Di sana, ia melihat kedatangan pasukan Pangeran Xing yang dipimpin oleh Kapten Xiaohou yang bertemu dengan pasukan Jing Yiwei. Namun, tanpa ia duga, Hua telah berada di bawah dan Winglong pun sangat terkejut akan hal itu. Hua berpura-pura jatuh dan di sana ia mencuri salah satu tanda pengenal mereka. Dan ternyata Xinglong telah diawasi oleh seorang pemuda yang bernama Hakim Gurun. Xinglong pun menanyakan apa yang ia lakukan karena ia tidak meminta bantuannya. Meskipun Hua memberikan pengenal itu, Xinglong tetap memarahinya karena ia takut terjadi apa-apa. Kemudian, Xinglong dan Hua pun mendatangi sebuah kedai untuk beristirahat. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh sekelompok perampok yang dipimpin oleh Hakim Gurun. Hakim Gurun pun langsung menghampiri Xinglong dan pelayan kedai itu pun mencoba untuk menyuruh Hakim Gurun pindah ke meja yang lain. Singkat cerita, Hakim Gurun yang telah mengetahui identitas Xinglong pun mengajaknya untuk berduel. Pertarungan mereka berdua pun terjadi dan Xinglong berhasil dijatuhkan oleh Hakim Gurun. Xinglong yang kalah pun kembali menantang Hakim Gurun. Baru menggunakan beberapa jurusnya, Xinglong mampu membuat Hakim Guru terjatuh. Hakim Gurun yang masih penasaran kepada Xinglong mengambil pedangnya dan meminta Xinglong untuk kembali bertarung. Akan tetapi Xinglong menolak hal itu dan ia mengajak Hakim Gurun untuk bekerja sama dengannya untuk merampok emas hasil transaksi penjualan 3 kabupaten. Hakim Gurun pun menyetujui hal itu dan sebelum ia pergi, ia menanyakan apa yang sedang Xinglong cari. Xinglong pun mengatakan bahwa ia ingin mengambil lagi martabatnya yang sudah hilang. Setelah Hakim Gurun pergi, Hua pun menceritakan pengalaman pribadinya saat ia dulu masih bersama dengan kekasihnya di tempat ini. Hua mengatakan bahwa kekasihnya pernah berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi pada saat pesta kembang api di tempat tersebut. Setelah mendengar itu semua, Xinglong pun menyuruh Hua untuk mencari kekasihnya. Hua pun meneteskan air matanya mendengar perkataan Xinglong bahwa ia tidak berarti baginya. Setelah itu, Hua pun pergi meninggalkannya. Malam harinya, Xinglong yang tengah minum sendirian didatangi oleh Tuo-Tuo. Di sana, Tuo-Tuo pun mengajak Xinglong berbincang-bincang dan menanyakan mengapa ia sendirian pada saat pesta kembang api akan segera berlangsung. Mereka berdua pun terus berbincang. Dan obrolan mereka pun berakhir dengan sebuah pertarungan yang bertepatan dengan pesta kembang api yang terjadi di malam itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Saling beradu serangan terjadi di antara mereka. Dan akibat pertarungan mereka, tempat tersebut menjadi rusak berantakan. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dan terlihat mereka berdua cukup imbang dalam ilmu bela diri. Namun karena Xinglong merasa kekuatan Tuo-Tuo cukup merepotkan, ia pun memilih untuk kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, Hakim Gurun pun telah bersiap untuk melakukan aksinya. Mereka menggunakan anak-anak kecil untuk meletakkan beberapa peledak. Tak lama setelah itu, Chuan Wu pun terlihat berada di sana dan transaksi penjualan 3 kabupaten pun akan segera dilaksanakan. Sebelum transaksi dimulai, Kapten Xiaohu menyuruh Jingzong untuk memperlihatkan stempel kaisar yang ada padanya. Akan tetapi transaksi itu menemui kebuntuan karena Kapten Xiaohu diperintahkan Pangeran Xing untuk merebut stempel kaisar itu. Dan tanpa diduga, Xuan Wu telah berkhianat dan memihak kepada Pangeran Xing. Lalu Xuan Wu pun membunuh Jingzong di tempat itu. Di sisi lain, Hakim Gurun dan pasukannya mulai bergerak melumpuhkan para penjaga dan pasukan Jing Yiwei yang ada di sana. Hakim Gurun pun menembakkan beberapa peledak pada para penjaga yang berada di menara. Setelah itu, mereka pun menghancurkan gerbang agar dapat masuk ke dalam. Semua penjaga yang tersisa pun dapat dihabisi oleh Hakim Gurun. Di saat Xuan Wu akan pergi membawa stempel kerajaan, ia pun terkejut ketika melihat Xinglong yang ada di hadapannya. Melihat Xinglong, Xuan Wu pun berusaha mengatakan jika semua itu ia lakukan agar ia dapat berubah menjadi lebih baik. Mendengar semua ucapan yang dikatakan oleh Xuan Wu, Xinglong menjadi sangat marah dan ia berencana untuk menghabisinya. Kemudian Hakim Gurun pun datang di saat yang tepat. Ia pun langsung membantu Xinglong dengan menghadapi semua anak buah Kapten Xiaohu yang ada di sana.
Sementara itu, Singlong langsung menyerang Xuanwu untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Pertarungan antara mereka pun terjadi di sana. Di saat Singlong berhasil memojokkan Xuanwu, Xuanwu pun kabur dan meninggalkan stempel kerajaan. Sementara itu, Hakim Gurun juga berhasil membunuh Kapten Xiaohu dan semua anak buahnya. Kemudian, Hakim Gurun pun telah menyiapkan kereta dan kebutuhan Singlong untuk beberapa hari. Tetapi tanpa diduga, kereta itu sudah disabotase oleh Tuo-Tuo. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Tuo-Tuo mengatakan jika Singlong tidak memberikan stempel itu, ia akan membunuh Hua. Akhirnya demi keselamatan Hua, Singlong pun menyerahkan stempel kaisar itu kepada Tuo-Tuo. Singlong pun berhasil menyelamatkan Hua, lalu menanyakan mengapa ia bisa tertangkap. Di sisi lain terlihat anggota dari Hakim Gurun baru saja mendapat informasi bahwa Pangeran Xing telah menyiapkan 10.000 pasukan untuk berperang. Penasihat kerajaan pun telah dipenjara karena ia kehilangan stempel kaisar. Mendengar itu, Hakim Gurun pun berpisah dari anak buahnya dan bertujuan untuk membantu Singlong. Di tempat lain terlihat Singlong tengah menyiapkan pedang emasnya karena ia akan membunuh dirinya sendiri jika sampai ia gagal dalam misinya kali ini. Di pagi harinya, Singlong pun meninggalkan Hua dan pergi seorang diri. Tetapi tanpa diduga, di tengah perjalanan, Hua telah menunggunya bersama dengan sang ayah dan juga anak buahnya. Di sana, Tuan Yung mengatakan jika ia dan rekan-rekannya akan membantu Singlong. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama untuk merebut stempel tersebut sebelum stempel itu melewati perbatasan dan diserahkan kepada Pangeran Xing. Sementara itu, Xuanwu, Tuo-Tuo beserta pasukannya sudah berhasil dikejar oleh Singlong dan yang lainnya. Tuan Yung pun mengarahkan mereka untuk melewati jalan pintas agar dapat segera menyusul. Xuanwu, Tuo-Tuo beserta pasukannya berhasil dihentikan oleh Singlong. Untuk mengalihkan perhatian Tuo-Tuo, Singlong pun memancingnya untuk menjauh dari sana. Tuo-Tuo pun mulai mengejar Singlong. Namun ternyata Singlong masih tetap berada di sana dan ia berusaha untuk menjebak Xuanwu. Ternyata yang dikejar oleh Tuo-Tuo tadi adalah Hua yang menyamar menjadi Singlong. Dengan usaha itu, akhirnya Singlong pun mampu menarik Xuanwu dan pasukannya untuk masuk ke dalam perangkapnya. Xuanwu membagi pasukannya dan mereka berpisah di persimpangan jalan. Singlong yang telah bersiap di atas bukit melihat mereka semua dan semua anggota Tuan Yung pun telah bersiap pada posisinya. Tak lama setelah itu, Singlong pun melemparkan sebuah peledak dan karena hal itu, Tuan Wu dan pasukannya menjadi saling serang. Dan seketika, Tuan Yung memulai serangannya. Mereka pun menjatuhkan batu-batuan untuk menyerang pasukan Xuanwu. Setelah itu, mereka semua turun dan pertempuran pun terjadi di sana. Singlong, Tuan Yung, dan semua anggotanya bekerja sama untuk mengalahkan pasukan Xuanwu. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Kemudian Singlong pun terlihat berhadapan dengan Xuanwu dan di sana Singlong berhasil menjatuhkan Xuanwu. Karena merasa kasihan, Singlong pun tidak menghabisinya dan ia hanya mengambil stempelnya saja. Namun di saat Singlong akan pergi, Xuanwu mencoba menyerangnya dan hal itu membuat Singlong menghabisi Xuanwu. Di tempat lain terlihat Hua berhasil dihentikan oleh Tuo-Tuo. Namun ketika Tuo-Tuo akan membunuh Hua, Hakim Gurun pun datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Hakim Gurun langsung menyerang Tuo-Tuo dan perkelahian mereka pun terjadi di sana. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit dan Hakim Gurun pun terlihat kewalahan menghadapi Tuo-Tuo. Hua memanfaatkan situasi untuk kabur dan Hakim Gurun terus melanjutkan pertarungannya. Serangan Tuo-Tuo berhasil melukai Hakim Gurun dan memaksanya untuk bertarung dengan sangat keras. Setelah bertarung mati-matian melawan Tuo-Tuo, akhirnya Hakim Gurun pun harus meregangkan nyawa di tangan Tuo-Tuo. Di sisi lain, Hua akhirnya berhasil bertemu dengan Singlong dan di sana ia menceritakan yang terjadi. Singlong yang tahu kalau Tuo-Tuo telah berhasil mengalahkan Hakim Gurun meminta Hua untuk pergi mengirimkan stempel itu kepada jenderal dari barat, sedangkan ia akan melawan Tuo-Tuo. Mendengar hal itu, Hua pun menjadi sangat bersedih karena Singlong juga mengatakan bahwa jalannya menjadi Jing Yiwei akan berakhir sampai di sini. Tetapi Singlong berjanji jika Hua membunyikan lonceng di tangannya, maka ia akan datang. Kemudian terlihat Singlong mengarahkan Tuo-Tuo untuk bertarung di sebuah tempat dan pertarungan antara mereka berdua pun terjadi di tempat itu. Saling beradu serangan pun terjadi di antara mereka.
Meskipun tua-tua seorang wanita, ia mampu membuat Singlong cukup kesulitan menghadapinya. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dan Singlong pun berusaha untuk membalikan keadaan. Meskipun Singlong terus terpojok, ia tidak menyerah begitu saja dan ia berusaha untuk menghadapi tua-tua. Singlong pun berusaha menjebak tua-tua, namun usaha Singlong tidak berhasil. Dan di sana terlihat Singlong sudah sangat kelelahan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Singlong terus berusaha untuk menghadapi Tuo-Tuo. Dengan jurus bayangannya, Tuo-Tuo mampu menghindari semua serangan yang Singlong berikan. Tuo-Tuo berhasil menusuk Singlong dengan senjatanya, dan hal itu membuat Singlong terluka sangat parah. Karena Singlong gagal melumpuhkan dan menjebak Tuo-Tuo di tempat itu, Singlong pun memilih mengakhiri hidupnya bersama dengan Tuo-Tuo dengan pedang yang telah ia siapkan. Di akhir film diceritakan bahwa Hua telah berhasil mengirim stempel kaisar itu yang mengakibatkan Pangeran Xing ditangkap dan ia bunuh diri sebelum menjalani hukumannya. Lalu penasihat kerajaan pun dibebaskan sebelum hukumannya dilakukan. Kemudian Hua pun terlihat melanjutkan bisnis keluarganya dan ia pun menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin. Hua pun mengingat semua kenangan yang telah ia lewati bersama dengan Singlong. Terlihat semua kilas balik yang pernah terjadi di antara mereka. Setelah itu, ia mencoba membunyikan lonceng pemberian Singlong. Dan tanpa diduga, Hua melihat siluet Singlong yang menuju ke arahnya. Dan film pun selesai. Mana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye!